Halo semuanya, perkenalkan saya Raihan Falarabani. Saat ini saya sedang berkuliah sebagai mahasiswa di Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang kalkulus vektor, beberapa materi tentang kalkulus vektor. Oke, jadi ada 5 materi yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama ada persamaan parametrik kurva, kemudian yang kedua ada kaidah diferensiasi vektor, kemudian yang ketiga ada kecepatan dan percepatan sepanjang kurva, dan keempat ada divergen, gradient, dan curve vektor, dan yang kelima ada aplikasi diferensiasi vektor. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Oke, jadi apa itu persamaan parametrik? Nah, persamaan parametrik adalah persamaan yang menyatakan hubungan variabel X dan Y dituliskan dengan X sama dengan Ft, Y sama dengan Gt, dengan T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Jika nilai T disubstitusikan, maka nilai ini akan menentukan nilai X dan Y yang merupakan koordinat dari kedudukan titik E, X, Y. Nah, dari persamaan ini juga nantinya kita dapat menentukan hubungan antara X dengan Y. Oke, kemudian sebuah contoh. Nah, sebuah persamaan parabola didefinisikan X kuadrat plus Y sama dengan 4 min 2X. Nah, dari sini kita disuruh untuk menentukan persamaan parametriknya. Oke, jadi kita misalkan X sama dengan 2T. Nah, X sama dengan 2T ini kita substitusikan pada persamaan di atas ini. Jadi X-nya diganti 2T, di sini juga diganti 2T. Nah, kemudian didapatkan 2T kuadrat ditambah Y sama dengan 4 min 2 kali 2T. Di mana ini menjadi 4T, di sini menjadi 4T kuadrat. Nah, kemudian 4T kuadrat ini dipindah ruaskan di sebelah kanan. Menjadi Y sama dengan 4 min 4T min 4T kuadrat. Nah, maka didapatkan persamaan parametriknya adalah X sama dengan 2T dan Y-nya sama dengan 4 min 4T min 4T kuadrat. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yakni kaidah diferensiasi vektor. Oke, jadi misalkan kita memiliki AT. Nah, AT ini adalah sebuah fungsi vektor yang bergantung pada sebuah variabel. Nah, didefinisikan turunannya adalah sebagai berikut. Nah, dA per dt sama dengan limit delta t mendekati 0, A T ditambah delta T min AT. Nah, dibagi delta T. Nah, AT jika AT ini sama dengan A1I plus A2J plus A3K. Nah, atau kita bisa juga nih A1 dalam arah X, kemudian A2 dalam arah Y, dan juga A3 dalam arah Z. Nah, maka didapatkan dA per dt-nya sama dengan dA1 per dt I plus dA2 per dt J plus dA3 per dt K. Nah, oke. Kemudian untuk rumusan pendiferensialan. Nah, dimisalkan F dan G fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan. H suatu fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan juga. Kemudian C adalah skalar. Nah, maka di besar T dalam kurung Ft ditambah Gt. Nah, ini sama dengan
Ini bisa dikeluarkan nih jadi F aksen T atau turunan pertama dari FT ditambah G aksen T. Nah, kemudian untuk DT C kali FT. Nah, C-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi C kali F aksen T. Nah, kemudian untuk DT HT kali FT sama dengan, nah ini kita menggunakan rumusan dasar yang U kali V aksen ditambah U aksen kali V. Nah, jadi H T kali F aksen T ditambah H aksen T dikali FT. Nah, kemudian yang keempat nih hampir sama yang kayak ketiga. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima, DT F HT. Nah, ini menggunakan aturan rantai, jadi F aksen HT dikali H aksen T. Nah, untuk sebuah contoh, jika FT sama dengan E pangkat sin T kuadrat plus 2T, I ditambah len T kuadrat plus 2T, J ditambah 4T pangkat 3K. Nah, tentukan dari DF per DT-nya. Nah, DF per DT adalah DF1 per DTI ditambah DF2 per DTJ tambah DF3 per DTK. Nah, kemudian dijabarkan jadi D E sin T kuadrat plus 2T per DTI ditambah D len T kuadrat plus 2T per DTJ ditambah D4T pangkat 3 per DTK. Nah, hasilnya sama dengan ini menggunakan aturan rantai. Nah, jadi 2T plus 2 kali cos T kuadrat plus 2T dikali E sin T kuadrat plus 2T I plus 2T plus 2 per T kuadrat plus 2 J ditambah 12T kuadrat K. Nah, ini adalah hasilnya. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke materi yang ketiga, yakni kecepatan dan percepatan sepanjang kurva. Nah, misalkan nih, terdapat suatu vektor RT yang dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI ditambah GTJ, atau dalam arah X adalah FT dan dalam arah Y adalah GT. Nah, ini jika RT bergerak dalam selang waktu H. Nah, RT ini bergerak nih dalam selang waktu H. Nah, maka kedudukan yang baru dari R sama dalam TH itu adalah ini sebagai berikut. Nah, oke. Jadi dari situ kita dapat menentukan kecepatan saat untuk RT yang dapat dinyatakan sebagai kecepatan sama dengan limit H mendekati 0 dari RT plus H dikurangi RT dibagi H. Nah, sama dengan DRT per DT. Nah, kemudian nih, apabila RT-nya sama dengan FTI plus GTJ, nah maka kecepatannya sama dengan R aksen T. Nah, sama dengan DRT per DT sama dengan DFT per DTI ditambah DGT per DTJ. Nah, kemudian kita dapat juga menentukan percepatannya, di mana percepatan RT adalah percepatan sama dengan FV V aksen T, nah, sama dengan dV T per dt. Nah, ini sama dengan D kuadrat RT per dt kuadrat. Nah, ini sama dengan D kuadrat FT per dt kuadrat I ditambah D kuadrat GT per dt kuadrat J. Nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam sebuah contoh, diketuai
Diketahui persamaan RT yang menyatakan posisi sebuah partikel yang bergerak pada saat T adalah sebagai berikut. Nah, RT sama dengan E pangkat min T I ditambah E pangkat T J. Nah, dari sini kita disuruh untuk mencari vektor kecepatan VT dan percepatan AT, serta laju pada saat T sama dengan T1 sama dengan 1. Nah, kemudian kita dapat menemukan Vt-nya atau kecepatannya dari R aksen T. Nah, jadi sama dengan dE pangkat ET per D pangkat dE pangkat ET pangkat min T per dt I plus dE pangkat T per dt J sama dengan. Nah, ini hasilnya. Jadi dari vektor kecepatannya kita dapatkan min E pangkat min T I ditambah E pangkat T J. Nah, kemudian dari percepatannya kita turunkan dari kecepatannya, jadi V aksen. Nah, terus kita dapatkan dari sini kita masukkan d min E pangkat ET per dTi ditambah d ET nah per dt J sama dengan E pangkat min T I plus ET J. Nah, jadi vektor percepatannya ini sama dengan dari vektor posisi. Nah, ini. Nah, kemudian kita menentukan laju pada saat T sama dengan T1 sama dengan 1. Nah, oke, kita masukkan T. Nah, sini kita masukkan 1. T-nya kita ganti 1. Nah, jadi T yang di sini juga diganti 1, di sini juga ganti 1, jadi sama dengan E min E pangkat min 1 I ditambah E pangkat 1 J. Nah, untuk menentukan nilai laju ini kita menggunakan magnitudenya. Magnitud dari V, nah ini sama dengan akar E min E pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, jadi di sini kemudian dari ini juga dikuadratkan. Nah, jadi E1 kuadrat. Nah, kemudian didapatkan hasilnya 2,743. Oke. Kemudian kita masuk ke materi yang selanjutnya, yakni divergent gradient dan curve vector. Oke. Di dalam kalkulus medan vektor, salah satu operator utamanya adalah ini. Nah, ini dibaca apa? Nah, ini dibaca del atau nabla. Nah, yang di dalam koordinat kartesian, koordinat dengan sumbu x, y, z yang saling tegak lurus direpresentasikan oleh, nah ini kalau dalam koordinat kartesian dalam sumbu x dan y yang saling tegak lurus ini, nah nabla ini sama dengan I do per do x ditambah J do per do y plus K do per do z. Nah, ada 3 operasi matematis yang melibatkan del atau si nabla ini, yakni ada gradien, divergensi, dan curve atau rotasi. Nah, gradien adalah turunan vektor dari suatu fungsi skalar. Jadi, selain fungsinya dapat berubah karena diturunkan, fungsi yang terkena operasi gradien juga berubah nih dari skalar menjadi vektor. Di antara ciri-ciri fungsi skalar adalah tidak memiliki vektor satuan. Nah, jadi vektor satuan. Nah, sehingga fungsi skalar tidak memiliki arah seperti yang dimiliki oleh fungsi vektor. Nah, operasi gradien terhadap suatu fungsi skalar dapat dituliskan sebagai jadi kita mengibaratkan fungsi skalarnya adalah f. F adalah suatu fungsi skalar. Nah, nabla f ini sama dengan, nah ini nablanya ini sendiri kita masukkan di sini, kemudian kita kalikan f. Nah, jadinya sama dengan do f per do x i
ditambah do F per do YJ ditambah do F per do ZK. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke operator berikutnya, yakni operator divergensi. Nah, jika sebelumnya operator gradien mengubah fungsi skalar menjadi fungsi vektor, nah, tadi kan mengubah jadi dari fungsi skalar menjadi fungsi vektor. Nah, sedangkan operator divergensi ini mengubah fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Nah, jadi tadinya fungsi vektor menjadi fungsi skalar. Nah, divergensi adalah dot product, perkalian titik antara del atau nabla itu tadi dan suatu fungsi vektor. Nah, misalkan kita memiliki dua buah fungsi vektor. Nah, ini ya. Jadi ada C dalam X, Y, Z. Nah, ini CX. Nah, C dalam komponen sumbu X-nya ini adalah X, Y, Z, I. Terus ada C dalam komponen sumbu Y. Kemudian ada C dalam komponen sumbu Z. Nah, kemudian D-nya sama kayak yang C, cuma kemudian diganti D semua ini. Nah, dari ada D dalam sumbu X, kemudian D dalam sumbu Y, kemudian ada D dalam sumbu Z. Nah, perkalian titik, nah ini perkalian titik yang kita gunakan nih, dalam sini, dalam divergensi ini, antara C dan D dapat ditulis sebagai berikut. Nah, C kali D, nah ini jadi ini dikalikan dengan ini. Jadi sesama komponen sumbu X dikalikan dengan sama komponen sumbu X. Nah, jadinya CX plus DX. Nah, begitu juga dengan komponen sumbu Y dan sumbu Z-nya. Jadi ditambah CY, DY ditambah CZ, DZ. Nah, kemudian kita nih kenakan operasi divergensinya. Ya, ini kan tadi kan antara del dan suatu fungsi vektor. Nah, del atau nablanya ini di dot produkkan dengan C. Jadi ini tadi nablanya kemudian dikalikan C. Nah, menjadi sama dengan do CX per do X plus do CY per do Y plus do CZ atau do Z atau tambah ya teman-teman. Jadi do CX plus do X tambah do CY per do Y ditambah do CZ per do Z. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke operasi yang terakhir. Nah, jadi operasi yang terakhir adalah nih, operasi curl atau rotasi, yaitu turunan fungsi vektor yang menghasilkan fungsi vektor juga. Nah, oke. Jadi ini ada kesalahan ya, bukan dalam artikel, dalam PowerPoint harusnya. Oke, kita balik lagi ke slide yang sebelumnya. Kita coba dulu. Nah, bukan dalam artikel. Oke. Lanjut, jadi curl tadi adalah perkalian silang atau cross product antara operator del atau nabla tadi dengan suatu fungsi vektor. Nah, perkalian silang vektor dapat diselesaikan menggunakan aturan Sarus. Seperti saat menyelesaikan determinan matriks 3 kali 3. Nah, misalkan nih kita memiliki dua buah fungsi vektor, yakni G, X, Y, Z, dan H, X, Y, Z. Nah, hampir sama kayak C dan D tadi ya. Jadi cuma ganti G dan H. Nah, sebagai berikut. Nah, kemudian cross produknya dari G dan H ya, sama dengan G dicrosskan dengan H. Nah, ini jadi ini IJK, kemudian ada GX, GY, GZ, terus HX, HY, HZ. Nah, kemudian menggunakan aturan Sarus. Nah, ini kemudian di ini juga ditaruh sini set itu kan set. Nah, kemudian nih sini set. Nah, terus sini
Nah, terus ini dikurangi ini. Nah, jadinya adalah G cross H sama dengan GYHZ min GZ HY I. Nah, ditambah GZ HX min GX HZ J ditambah GX HY min GY HX K. Nah, kemudian kita misalkan nih, kita kenakan pada operasi curl terhadap fungsi vektor G. Nah, di mana operasi curl tadi kan melibatkan del. Nah, dengan suatu fungsi vektor. Nah, kita misalkan kita crosskan dengan G. Oke, jadi menggunakan G yang ini. Nah, sama dengan nih do GZ per do Y min do GY per do Z. I ditambah do GX per do Z min do GZ per do X J ditambah do GY per do X min do GX per do Y K. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke makna fasis, diff, dan curl atau divergensi dan curl. Nah, misalkan F adalah medan kecepatan suatu aliran fluida. Nah, maka divergensi F akan mengukur kecenderungan suatu fluida untuk terakumulasi. Nah, terakumulasi ya, atau terkumpul seperti itu. Nah, atau terakumulasi atau tersebar terhadap suatu titik acuan tertentu. Nah, jika div F ini lebih dari 0, maka fluida tersebut akan tersebar. Nih, kalau F-nya sama dengan lebih dari F ini lebih dari 0. Nah, maka fluida tersebut akan tersebar, dan jika div F ini kurang dari 0, maka fluida tersebut akan terakumulasi. Nah, kemudian sedangkan dalam curve F ini akan mengukur pola aliran suatu fluida, apakah akan berotasi atau tidak. Nah, arah rotasi akan ditentukan oleh nilai curve F mengikuti aturan tangan kanan. Nah, jika curve F sama dengan 0, maka fluida tersebut tidak berotasi. Dan jika curve F tidak sama dengan 0, maka fluida tersebut akan berotasi. Nah, ini suatu contoh. Tentukan turunan f x y sama dengan 4x kuadrat min xy plus 3y kuadrat di titik P2 min 1 yang searah dengan vektor R sama dengan 4i plus 3j. Nah, penyelesaiannya, nah kita menggunakan gradient f ini tadi, di mana nabla dikalikan dengan f ini. Nah, jadinya do f per do xi ditambah do f per do yj plus do f per do zk. Nah, karena ini cuma ada dua komponen, yakni di sini tidak ada komponen z-nya. Nah, jadi kan z diturunkan terhadap do f ini diturunkan terhadap do z ini sama dengan 0. Nah, kemudian kalau do diturunkan terhadap f do f per do x-nya ini jadi 8x min y. Nah, kemudian kalau do f do y-nya ini sama dengan min x plus 6y. Nah, kemudian pada titik P 2,1. Oke, kita masukkan nih x-nya sama dengan 2. Kemudian y-nya min 1. Nah, jadilah f gradient f sama dengan 17i min 8j. Nah, kemudian kita tentukan yang searah dengan vektor R sama dengan 4i plus 3j. Nah, kita tarik vektor satuannya dulu. Vektor satuan pada arah R adalah R dibagi magnitude dari R. Nah, ini sama dengan 4i plus 3j. Nah, magnitude tadi kan menggunakan akar 4 kuadrat plus 3 kuadrat, ini hasilnya kan 5. Nah, dapatkanlah ini. Kemudian, sehingga nih dapatkan di besar R. F sama dengan R atau vektor satuan pada R dikalikan gradient F. Nah, sama dengan 4i plus 3j per 5 dikali 17i min 8j.
Ini sama dengan ditemukan bahwa hasilnya 44/5 seperti itu. Oke. Nah, kita masuki materi yang terakhir, yakni aplikasi diferensiasi vektor. Nah, ini contohnya ini pada suatu semut. Nah, kita ambil suatu semut berada pada paraboloid hiperbolik. Nah, Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat di titik 1,1,0. Nah, pada arah semut seharusnya bergerak untuk panjatan paling curam. Nah, di mana nih arahnya semut yang seharusnya bergerak untuk panjatan paling curam? Nah, di mana sih panjatan paling curamnya ketika semut bergerak tuh? Nah, kita menggunakan penyelesaian persamaan bidangnya ini kan sama dengan Z sama dengan Y kuadrat min X kuadrat. Nah, gradien kita cari gradien pada titik P 1,1. Nah, ini gradiennya ditemukan bahwa grad Z, grad Z ini sama dengan pada 1,10. Nah, ini kita masukkan yang tadinya udah diturunkan. Nah, ini jadi sama dengan min 2i plus 2j. Nah, kemudian slope terbesar nih atau panjatan paling curam, nah yang dapat didaki di titik 1,10 adalah pada arah, nah ini min 2i plus 2j. Nah, oke. Nah, ini adalah referensi yang saya ambil dari haimatematika.com dan majalah 1000guru.net. Nah, kemudian jadi ada slide kalkulus vektor juga dari pertemuan 1 sampai 7 oleh Pak Nopri di ST MSD PhD. Nah, tulisan pengampu saya di pertemuan 1 sampai 7. Oke. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Oh ya, jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Oke.